Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Tivat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Di wilayah Pulau Lempo yang ada di Notkrai, khususnya di kota Nasya, dikenal sebagai tanah tanpa hukum, sebuah elysium bagi para pengembara dan suaka bagi mereka yang mengejar mimpi yang bahkan dunia sendiri menolak untuk mempercayainya. Tidak ada pemerintahan resmi, tidak ada sistem yang diakui secara de jure, namun siapapun yang benar-benar memahami denyut kehidupan di kota Nasya tahu betul bahwa di balik sistem yang kacau itu ada sosok yang secara de facto mempersatukan semuanya. Namun, mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa pemimpin dunia liar itu ternyata bukan seorang pria berkuasa atau penguasa bayangan yang ditakuti, melainkan seorang gadis cerdas yang pernah merasakan kehilangan paling pahit dalam hidupnya. Ya, di titik terendahnya, keluarga dan seluruh desanya dibantai habis hanya karena perebutan sumber air di tengah padang pasir merah yang kejam. Gadis itu bernama Nefer, satu-satunya yang selamat dan satu-satunya yang membawa luka masa lalu itu ke dalam takdirnya sendiri. Tanpa tempat untuk kembali, dia akhirnya berlabuh di Desa Aru, tempat ia ditampung, dan kemudian berteman dengan seorang gadis yang kelak dikenal sebagai guardian dari desa tersebut. Nah, sejak kecil, Nefer dikenal sebagai gadis yang luar biasa cerdas, terutama bagi ukuran masyarakat padang pasir yang pada masa itu dianggap sebagai peradaban tertinggal. Ayahnya bahkan pernah menulis sepucuk surat kepada akademia untuk memberitahu tentang bakat putrinya. Namun sayangnya surat itu tak pernah diindahkan. Barulah bertahun-tahun kemudian, lewat sebuah program yang lebih menyerupai sebuah formalitas ketimbang kesempatan sejati, Nefer akhirnya direkrut menjadi murid di sana, dan sejak saat itu pula ia harus berpisah dengan teman masa kecilnya dari Desa Aru. Nah, program tersebut sejatinya hanyalah upaya simbolik dari akademia untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat padang pasir. Namun dalam praktiknya, semua berjalan dengan setengah hati. Nefer yang baru saja diterima bahkan belum sempat mengikuti ujian praktik atau tes kemampuan, tanpa penjelasan apapun ia langsung diserahkan ke Darshan Pahumana, seolah hanya menjadi bagian dari prosedur administratif yang tidak penting untuk dipertanyakan. Tentu saja Nefer memahami posisinya. Ia pun tidak membantah dan tak menuntut apapun karena baginya bisa menapakkan kaki di akademia saja sudah merupakan anugerah yang begitu luar biasa, sebuah kemewahan yang nyaris mustahil bagi anak padang pasir di masa itu. Namun perlakuan tak adil itu terus berlanjut sepanjang masa pendidikannya. Di dalam kelas, pandangan rekan-rekannya tak pernah berubah. Mereka melihat Nefer bukan sebagai murid, melainkan seorang gadis padang pasir yang dianggap biadab, seolah-olah ia adalah sosok asing yang bisa saja memakan bangsanya sendiri. Diskriminasi itu tak berhenti dari sikap, bahkan kurikulumnya pun berbeda. Ia mendapat materi yang jauh lebih terbatas dibanding mahasiswa lainnya. Seakan-akan, akademia sejak awal tidak mengharapkan apapun darinya. Meskipun demikian, tempat baru tetap memancarkan pesona bagi Nefer. Nefer masih mampu melihat keindahan kota Sumeru, merasakan aroma rempah di udara, dan menikmati ragam hidangan yang belum pernah ia cicipi sebelumnya. Di sela-sela kesepian itu, ia kemudian menemukan seseorang, teman yang menyukai dupa buatan tangannya. Dan dalam salah satu suratnya kepada Kandis, teman masa kecilnya di Desa Aru, Nefer menulis bahwa suatu hari nanti ia akan memperkenalkan orang itu kepadanya. Nah, sayangnya hari itu tak pernah tiba karena Nefer tak sempat menyelesaikan pendidikannya. Dan setelah meninggalkan akademia atas kemauannya sendiri, Nefer kembali ke padang pasir, tanah yang telah menelan keluarganya dan seluruh desanya. Dengan masih membawa nama akademia, ia menipu dua suku yang dulu membinasakan kampungnya. Dan bermodalkan wibawa dari status lamanya sebagai murid, ia pun memperdaya mereka agar berebut sumber air yang sama. Hingga akhirnya kedua suku itu saling memusnahkan satu sama lainnya. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya Nefer. Dan Nefer sadar, kebaikan tanpa kuasa hanyalah kelemahan yang menunggu untuk dihancurkan. Ia tak ingin mengulangi nasib ayahnya yang terlalu baik untuk dunia yang tak mengenal belas kasih.
maka ia pun menanggalkan idealismenya, menukar belas kasihan dengan logika, dan menatap dunia dengan mata yang baru. Langkahnya kemudian menuntunnya menuju tanah tanpa hukum, yaitu Notcry, tempat di mana kekuasaan tidak diwariskan, tapi direbut dengan darah dan juga kehendak. Notcry mungkin tampak tanpa pemimpin, tapi sistem itu hanyalah sebuah kedok dari tatanan lain yang bersembunyi di balik bayang. Ya, di lorong-lorong kota Nasya yang tak pernah tidur, kekuasaan dibagi dalam diam. Kesepakatan dibuat tanpa saksi, dan darah tumpah tanpa seorang pun tahu siapa yang memerintahkannya. Mereka mengatur dunia dari balik tirai, membiarkan orang lain kotor demi keuntungan mereka sendiri. Nefer sempat menjadi bagian dari permainan itu, bukan sebagai pengikut, melainkan pengamat yang menunggu pada saatnya tiba. Ia menjalankan perintah mereka dengan tenang, menyelesaikan setiap misi dengan ketelitian yang membuatnya dapat dipercaya. Tapi di balik kesetiaan semu itu, ada niat yang lain. Karena ketika waktunya tiba, ia membalikkan permainan itu sebelum siapapun menyadarinya. Bahkan para penguasa bayangan itu satu persatu menghilang, lenyap seolah ditelan kegelapan yang dulu mereka ciptakan sendiri. Ya, begitulah perjalanan Nefer, gadis yang menumbangkan para penguasa bayangan di Notcry, hingga akhirnya menjadi pemimpin tunggal di bawah naungan Poinis Guild, atau lebih tepatnya Kuratorium of Secret. Nah, bagi kebanyakan orang, nama itu terdengar seperti legenda kelam, simbol dunia bawah yang diselimuti oleh misteri dan juga ketakutan. Namun, bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, Kuratorium of Secret adalah kenyataan yang jauh lebih menyeramkan. Sebab di antara semua makhluk yang bisa ditemui di Notcry, tidak ada yang lebih berbahaya daripada bosnya sendiri. Bahkan orang-orang dunia bawah mengatakan lebih baik berhadapan dengan monster yang menakutkan daripada Nefer itu sendiri. Ya, Nefer dikenal dengan senyumnya yang tenang, kemudian ramah, lembut, dan seolah penuh kebijaksanaan saat menerima setiap klien yang datang. Tapi di balik ketenangan itu, dialah yang mengacaukan keseimbangan kota, menghancurkan geng lama, dan menyalakan api konflik di antara para penguasa agar saling memusnahkan. Begitulah cara Nefer menggigit kota Notcry, dari dalam, perlahan tapi pasti. Di bawah bayang-bayangnya, Kuratorium of Secret tumbuh menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun yang mengenal namanya. Dan di puncak kekuasaannya itu, untuk pertama kalinya, Nefer menemukan seseorang yang ia anggap layak untuk dapat dipercaya. Kuratorium of Secret sudah menjadi bahan pembicaraan serius di antara orang-orang dewasa di Notcry. Namun bagi anak-anak kota Nasya, pandangannya sungguh berbeda. Kak Nefer dari Kuratorium of Secret dikenal cantik, lembut, dan bersuara merdu. Ia bahkan sering membelikan permen untuk anak-anak yang berkeliaran di jalanan. Suatu ketika, Nefer yang sudah memiliki anak buah kepercayaannya memutuskan untuk membuka Kuratorium of Secret bagi umum. Ia menerima siapapun yang datang membawa permintaan. Namun sayangnya tak ada satupun yang berani mengetuk pintu itu, sampai seorang anak datang menangis, memohon karena kedua orang tuanya tak pulang selama berhari-hari. Nefer pun mengutus gadis berlengan besi bernama Jahoda untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan dalam beberapa hari saja, tugas itu rampung dengan sempurna. Secara mengejutkan, Nefer hanya meminta jepit rambut milik sang anak kecil sebagai bayarannya. Hal kecil yang ternyata tidak disangka menjadi bagian dari siasatnya. Karena setelah insiden itu, kabar tentang Kuratorium of Secret menyebar ke seluruh kota dengan aura positif. Tempat yang dulunya ditakuti, kini justru kebanjiran permintaan, mulai dari misi berbahaya hingga urusan sepele seperti mencari kucing yang hilang. Namun untuk setiap tugas kecil semacam itu, Nefer selalu mengutamakan satu nama, yaitu Jahoda. Bukan karena ia kurang penting, tapi justru karena Nefer tahu hanya Jahoda yang mampu menjalankan hal-hal sederhana dengan ketepatan yang sama seperti misi besar. Tenang, rapi, dan juga tanpa celah. Menurut analisa Ineva, pemimpin dari Kuratorium of Secret diyakini memiliki kemampuan untuk melacak masa lalu,
memahami keadaan masa kini, bahkan menyingkap sedikit masa depan. Dugaan itu tak sepenuhnya keliru karena kemampuan Nefer dalam membaca arus informasi memang melampaui nalar. Nah, sumber kekuatan itu diyakini berasal dari Raja Ibis yaitu Tut, salah satu dari 7 pilar milik King Deshret di masa kejayaannya. Nefer pernah menemuinya di desa Aru dan dari pertemuan itu ia memperoleh alat yang memungkinkannya menelusuri bahkan mengalami kembali masa lalu tersebut. Raja Ibis kala itu berbicara dengan nada yang penuh dengan retorika. Ia menyebut dirinya sebagai entitas yang bekerja di bawah 3 rembulan, penenun benang takdir yang mengikat semua makhluk, penjaga siklus kelahiran dan pertumbuhan. Kemudian ia juga membanggakan masa lalu di mana ia pernah bersulang bersama King Deshret, seolah ingin menegaskan kedudukannya. Namun di balik semua kata itu, jelas ia hanya ingin satu hal, agar Nefer menerima kekuatan yang ditawarkannya. Nefer tidak pernah percaya, terlebih karena Raja Ibis dikenal sebagai penguasa penuh dusta. Tersulut oleh penolakan itu, Raja Ibis kemudian merasuki tubuh Asru, menuangkan amarahnya dalam desakan kata-kata yang menyesaki udara. Namun tak lama, ia menarik diri. Ada sesuatu pada tatapan Nefer, gelagat yang ia tafsir sebagai bahaya, yang membuatnya mundur selangkah. Saat hening kembali, Nefer hanya berkata pelan. Ia tidak percaya pada Raja Ibis, tetapi ia percaya pada kekuatan yang akan diberikannya. Singkat cerita, setelah memegang kuasa atas Notcry melalui Kuratorium of Secret, Nefer dihubungi oleh salah satu jaringan intel paling terkenal di Tivat, yaitu Jaringan Intelijen Utara. Mereka datang sebagai klien dan kerjasama yang terjalin berjalan begitu lancar hingga pihak intel mulai menaruh kepercayaan padanya. Suatu hari wakil dari jaringan itu mengutus bawahannya untuk mengantarkan sebuah peti harta kepada Nefer. Tujuannya bukan semata memberi hadiah, melainkan mencari seseorang yang pantas dijadikan penerus di posisi organisasi mereka. Ketika peti itu dibuka, di antara emas dan mutiara yang berkilau, tampak sebuah kristal hijau memancarkan cahaya lembut, yaitu Moonwheel Dendro yang kini menjadi milik Nefer. Melihatnya, Nefer teringat akan kata-kata Raja Ibis tentang kekuatan yang akan diberikannya. Nefer pun tersenyum pelan, menyadari satu hal yang sungguh ironis, bahwa bahkan penguasa penuh dusta pun pada akhirnya bisa berkata jujur tentang sesuatu. Moonwheel itu kemudian menjadi senjata rahasia Nefer, alat yang pada akhirnya ia gunakan untuk bernegosiasi dengan Jaringan Intelijen Utara. Dan mungkin karena benda itu jugalah, Nefer berhasil mengunci posisi tertinggi dalam organisasi tersebut sebagai bos dari Jaringan Intelijen Utara hingga saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Hadastra.